Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Tasya Abdullah Marbun dengan NIM 11S23042. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan dasar pemrograman pada modul ke-12 yaitu mengenai to do V3.c. Di sini saya akan memulai untuk share screen. Baik, dimulai dari line ke-1 sampai ke line ke-4. Pada line 1 sampai line ke-4 itu adalah sebuah kode yang akan diberikan dalam header untuk beberapa library standar dalam bahasa pemrograman bahasa C. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya bahas dari satu persatu. Pada line pertama itu, include itu adalah header yang menyediakan fungsi-fungsi standar untuk input dan output seperti printf untuk menampilkan data ke layar dan scanf untuk membaca input dari pengguna. Pada line kedua, itu adalah header berisi fungsi-fungsi standar untuk alokasi memori, proses, konversi angka, dan fungsi-fungsi umum lainnya seperti malloc, untuk alokasi memori dinamis dan exit, untuk keluar dari program. Untuk line ketiga, itulah header yang berisi fungsi-fungsi untuk manipulasi string seperti strlen untuk menghitung panjang string dan strcpy untuk menyalin string. Kemudian pada line keempat, itulah header yang berisi fungsi untuk karakter seperti pha untuk memeriksa apakah si sebuah karakter itu adalah huruf dan topper untuk mengubah huruf menjadi huruf besar. Kemudian dilanjutkan pada line ke-6 dan line ke-5 itu adalah line ke-6 dan line ke-7 itu adalah sebuah baris kode yang diberikan eh, dalam contoh penggunanya itu adalah define dalam bahasa pemrograman C. Untuk lebih jelasnya pada line ke-6 itu adalah sebuah makro prosesor yang mendefinisikan sebuah konstanta bernama maxtext dengan nilai 2. Jadi dengan menggunakan define, kita memberikan nama pada nilai yang mungkin digunakan berkali-kali dalam program yang kita buat. Kemudian pada line ke-7 itu adalah makro prosesor yang mendefinisikan konstanta lainnya itu max text length dengan nilai 100. Jadi konstanta ini nanti dapat digunakan untuk menentukan panjang maksimum dari deskripsi tugas atau nama tugas dalam program yang kita buat. Jadi dengan cara yang sama seperti max text, kita dapat mengubah nilai 100 di sini jika kita membutuhkan panjang maksimum yang berbeda untuk tugas dalam program yang kita buat. Jadi penggunaan define ini membantu membuat kode kita lebih mudah dibaca. Kemudian dilanjutkan pada line ke-9 sampai line ke-13. Jadi pada line ke-9 sampai line ke-13 ini, itu adalah pendefinisian sebuah enumerasi dengan nama teks status. Jadi pada line pertama itu adalah deklarasi sebuah enumerasi dengan nama teks status. Enumerasi itu digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan nama konstan yang terkait dengan nilai-nilai bilangan bulat. Jadi di sini eh, teks status itu nama untuk jenis enumerasi. Kemudian to do progress dan itu yaitu pada line 10 sampai line 12 itulah 3 nilai konstan yang diberikan kepada 3 enumerasi teks status. Ini berarti bahwa nanti setiap variabel itu bertipe teks status hanya dapat memiliki salah satu dari 3 nilai to do. Kemudian, to do itu menunjukkan bahwa tugas belum dimulai, progres itu mungkin menunjukkan bahwa tugas itu sedang dalam proses, dan done itu menunjukkan bahwa tugas itu sudah selesai. Jadi, dengan demikian itu, dengan menggunakan numerasi ini, kita dapat membuat variabel bertipe status dan menggunakannya dalam program, untuk melacak status dari tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian lanjut kepada line ke-15 sampai line ke-18. Jadi pada line ke-15 sampai line ke-15 sampai line ke-18 ini, itu adalah sebuah kode yang mendefinisikan sebuah struktur teks yang memiliki 2 anggota, yaitu yang pertama char, eee, atau pada, line ke-16, itu adalah anggota pertama dari struktur adalah array karena, karakter itu bernama description dengan panjang maksimum sebesar max text length. Jadi ini digunakan untuk menyimpan deskripsi dari suatu tugas.
Kemudian pada line ke-17 itu adalah eee, anggota kedua dari struktur adalah variabel bertipe text status dengan nama status. Itu digunakan untuk menyimpan status dari suatu tugas yang bisa berupa to do, progress, atau done. Jadi sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya dalam enumerasi teks status. Jadi dengan menggunakan struktur seperti itu, kita dapat membuat objek teks yang memiliki tugas-tugas dalam program. Jadi setiap objek teks akan memiliki deskripsi dan status yang terkait dengannya. Jadi itu nanti memungkinkan bahwa kita dapat menyimpan informasi terkait tugas dalam struktur yang terorganisir, yang dapat dengan mudah diakses dan dimanipulasi dalam program kita. Kemudian lanjut kepada line ke Dilanjutkan kepada line ke-20 sampai line ke-24. Jadi pada line ke-20 sampai line ke-24 ini, itulah sebuah baris kode yang mendefinisikan sebuah struktur bernama to do list. Jadi eee, pada line ke-21 itu adalah anggota pertama dari struktur, yaitu adalah pointer ke objek teks. Itu digunakan untuk menunjukkan ke array bahwa, array dinamis dari objek-objek teks. Jadi dengan menggunakan pointer, kita dapat nanti membuat dan mengelola array teks dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pada line ke-22 itu adalah anggota kedua dari struktur. Jadi, struktur adalah variabel bertipe integer yang menyimpan jumlah tugas yang ada dalam si to do list. Jadi itu digunakan untuk melacak si jumlah tugas yang telah ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian line ke-23 itu adalah anggota ketiga dari struktur, adalah variabel bertipe integer yang menyimpan kapasitas maksimum dari si to do list, yaitu jumlah maksimum tugas yang dapat ditampung dalam daftar. Jadi itu memungkinkan, kita untuk mengontrol ukuran maksimum dari daftar tugas dan mengelola lokasi memori secara efisien. Kemudian kita lanjut pada line ke-26 sampai line ke-50. Jadi pada line ke-26 sampai line ke 50 itu adalah fungsi display, membahas mengenai fungsi display, teks yang digunakan untuk menampilkan daftar tugas to do list beserta statusnya. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita bahas per line. Dimulai dari line ke-27 dan ke line ke-28, itu adalah fungsi yang akan menerima parameter to do list, yang merupakan pointer ke objek to do list. Kemudian nanti fungsi ini mencetak judul daftar to do list beserta jumlah tugas yang telah ditambahkan dalam kapasitas maksimum daftarnya. Kemudian pada line ke-29 sampai line ke-31 itu adalah fungsi yang melakukan pengecekan apakah daftar to do list itu kosong atau tidak. Nanti jika daftar kosong, maka fungsi mencetak pesan bahwa belum ada data yang tersedia. Nah, jika tidak, maka fungsi akan melanjutkan untuk menampilkan, setiap tugas yang ada. Kemudian dari line ke-32 sampai line ke-50, itu adalah fungsi yang melakukan iterasi melalui setiap tugas dalam daftar menggunakan loop for. Di dalam, loop ini, status setiap tugas diperiksa menggunakan sebuah, switch case statement dan status tersebut juga menjadi string yang sesuai to do progress atau done. Kemudian setelah itu nanti si fungsi akan mencetak nomor urut tugas, deskripsi tugas, dan status tugas dalam format yang sesuai. Jadi jumlah tugas dalam daftar ditambah satu karena penomoran itu dimulai dari satu bukan dari nol. Kemudian, pada line ke-52 sampai line ke-62 itu membahas tentang fungsi, allocate to do list. Jadi, itu digunakan untuk mengalokasikan memori untuk daftar tugas to do list dengan kapasitas baru. Jadi pada line ke-53 sampai line ke-54 itu adalah sebuah fungsi yang menerima parameter to do list yang merupakan pointer ke objek to do list dan new capacity. Jadi itu yang merupakan kapasitas baru yang ingin dialokasikan. Kemudian nanti fungsi itu menggunakan fungsi reloc untuk mengalokasikan memori untuk array teks dalam to do list dengan ukuran baru yang ditentukan oleh new capacity, kali ukuran dari tipe dalam si teks itu. Kemudian, eee, dari line ke Dari line ke-55 sampai line ke-59 itu adalah, nanti setelah melakukan alokasi memori, itu adalah fungsi melakukan pemeriksaan apakah alokasi memori berhasil atau tidak. Jadi jika alokasi itu gagal nanti, yaitu reloc mengembalikan nilai nol, maka nanti si fungsi mencetak pesan kesalahan dan keluar dari program menggunakan fungsi exit dengan kode kesalahan 1.
Kemudian, line ke-60 sampai line ke-62 itu adalah alokasi memori berhasil. Jadi maka pointer teks dalam to do list itu diubah menjadi pointer baru yang menunjuk ke memori yang baru dialokasikan. Kemudian nanti kapasitas to do list itu diupdate menjadi new capacity. Dengan demikian to do list sekarang memiliki kapasitas baru yang ditentukan. Kemudian, dari line ke-64 sampai line ke-85 itu adalah fungsi teks yang digunakan untuk menambahkan sebuah tugas baru ke dalam daftar tugas to do list. Jadi pada line ke-65 itu adalah fungsi yang menerima dua parameter, yaitu to do list yang merupakan pointer ke objek to do list dan description yang merupakan string yang berisi deskripsi dari tugas yang ingin ditambahkan. Kemudian dari line ke-67 sampai line ke-74 itu adalah fungsi yang melakukan iterasi melalui setiap tugas yang ada dalam daftar menggunakan si loop for. Jadi di dalam loop itu nanti fungsi menerima eh, di dalam loop itu nanti fungsi membandingkan deskripsi dari setiap tugas dengan deskripsi tugas yang ingin ditambahkan menggunakan fungsi strcmp. Jadi jika deskripsi yang ingin ditambahkan sudah ada dalam daftar, artinya si strcmp itu mengembalikan nilai 0. Maka fungsi mencetak pesan kesalahan dengan keluar dari fungsi menggunakan pernyataan return. Jadi dilanjutkan pada line ke-76 sampai 78 itu adalah, pemeriksaan, yaitu fungsi yang melakukan pemeriksaan apakah jumlah tugas dalam daftar, sudah melebihi kapasitas maksimum atau, tidak. Jadi jika ya nanti, maka si fungsi akan memanggil fungsi allocate to do list untuk memperluas apakah si kapasitas daftar menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Kemudian pada line 79 sampai line ke-55 itu adalah, fungsi terakhir yaitu fungsi yang menyalin deskripsi tugas yang ingin ditambahkan ke dalam array description dari objek teks pada indeks yang sesuai dengan num teks. Kemudian nanti status tugas, diatur menjadi to do karena tugas baru tersebut belum selesai. Jadi jumlah tugas dalam daftar num teks itu ditambah 1 dan fungsi mencetak pesan keberhasilan bersama dengan deskripsi tugas yang baru ditambahkan. Oke, baru kemudian kita lanjutkan kepada line ke-87 sampai line 87, dimulai dari line 87 sampai line ke-156. Jadi dari line ke-87 sampai line 156 itu adalah sebuah kode yang di mana, fungsi itu sebuah fungsi yang di mana ada fungsi edit text, di mana, itu adalah sebuah fungsi yang dirancang untuk mengedit deskripsi dari suatu tugas dalam daftar to do list. Jadi pada line ke-87 itu adalah fungsi yang menerima 3 parameter to do list yang merupakan pointer ke objek to do list, text number yang merupakan nomor tugas yang ingin diubah deskripsinya, dan new description itu yang merupakan deskripsi yang baru untuk tugas yang ingin diubah. Kemudian dari line ke-89 sampai line ke-97, itu adalah fungsi yang melakukan iterasi melalui setiap tugas dalam daftar menggunakan loop for. Di dalam loop itu, fungsi memeriksa apakah deskripsi baru atau new description sudah ada dalam daftar. Jika ya, maka fungsi, mencetak peran kesalahan yang menyatakan bahwa tugas dengan deskripsi tersebut sudah ada, dan kemudian keluar dari fungsi. Kemudian hal lain ke-99 adalah sebuah fungsi yang memeriksa apakah si text number bukan merupakan angka. Jadi jika text number bukan angka, maka fungsi itu akan mencetak pesan kesalahan dan menampilkan kembali daftar tugas beserta menu yang tersedia. Kemudian, eee, dari line dari line ke 100 sampai line ke 114 itu adalah fungsi yang mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas tidak valid dan menampilkan kembali daftar tugas beserta menu yang tersedia. Kemudian kemudian line ke 140 eee itu adalah fungsi yang memeriksa apakah task number berada dalam rentang nomor tugas yang valid, yaitu antara 1 dan jumlah tugas yang ada dalam daftar to do list number, to do list num_task. Jadi jika ya, maka fungsi mengubah deskripsi tugas yang sesuai dengan nomor tugas yang diberikan. Kemudian, eee pada line 141 sampai line 146 eee, itu adalah fungsi yang mencetak pesan bahwa tugas telah berhasil diubah bersama dengan deskripsi baru yang telah diubah. Kemudian line 147 itulah fungsi yang memeriksa apakah task number berada di luar rentang nomor tugas yang ada, tetapi masih dalam rentang
kapasitas daftar to-do list capacity. Nah, jika ya, maka nanti fungsi akan mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas tersebut belum tersedia. Kemudian line ke 151. Pada line ke 191, itu adalah fungsi yang mengisi apakah task number di luar rentang kapasitas, daftar to do list, yaitu atau kurang dari satu. Jika ya, nanti maka si fungsi mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas yang tersedia dalam rentang satu sampai dengan kapasitas, daftar. Jadi setelah menjelaskan setelah itu, kita lanjut kepada line 159 sampai 199. Nah, fungsi ubah status itu, bertanggung jawab untuk mengubah status dari suatu tugas dalam daftar to do list. Jadi, line, 159 itu adalah fungsi yang menerima dua parameter to do list yang merupakan pointer ke objek to do list, dan task number yang merupakan nomor tugas yang ingin diubah statusnya. Kemudian, line 160 itu adalah fungsi yang memeriksa apakah task number berada dalam rentang nomor tugas yang valid, yaitu antara satu dan jumlah tugas yang ada dalam daftar to do list 6 task. Kemudian, line 161 sampai line ke 166, line 168 itu adalah fungsi yang mencetak pilihan status yang tersedia untuk dipilih pengguna. Kemudian nanti si pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mereka dan pilihan tersebut disimpan dalam variable choice. Kemudian fungsi 160, line ke 169 itu adalah fungsi mencetak deskripsi tugas dari tugas yang dipilih oleh pengguna. Kemudian, line 170 sampai line 189 itu adalah fungsi yang digunakan, yang menggunakan switch statement untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna. Jadi bergantung pada pilihan, status tugas yang dipilih akan diubah menjadi to do, progress, atau done. Jika pengguna memilih nol, itu berarti mereka membatalkan, si operasinya. Kemudian pada line 190 itulah fungsi yang memeriksa apakah text number berada di luar rentang nomor tugas yang ada, tetapi masih dalam rentang kapasitas daftar to do list capacity. Nah, nanti jika ya, maka fungsi mencetak pesan kesalahan bahwa, nomor tugas tersebut belum tersedia. Kemudian pada line ke 194, itu adalah fungsi yang memeriksa bahwa, apakah si task number itu di luar rentang kapasitas daftar to do list capacity atau kurang dari satu. Nanti jika ya, maka si fungsi mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas yang tersedia berada dalam rentang satu sampai dengan kapasitas daftar. Kemudian, kita lanjutkan kepada dari line 201 sampai line ke 230. Oke. Jadi line, 201 sampai 230 itu membahas tentang fungsi filter data. Itu bertujuan untuk menampilkan tugas-tugas dalam daftar to do list yang telah, dikelompokkan berdasarkan statusnya. Jadi pada line ke 201 sampai 202 itu adalah fungsi, yang mendeklarasikan 3 variabel integer untuk menghitung jumlah tugas yang memiliki status to do, progress, dan done. Kemudian pada line ke 204 sampai line ke 211 itu adalah fungsi yang mencetak, judul to do dan kemudian melakukan iterasi melalui setiap tugas, dalam daftar. Jadi jika status tugas itu, tugas adalah to do, maka deskripsi tugas tersebut dicetak bersama dengan nomor urutnya. Dan variabel to do count itu ditambah satu setelah, selesai iterasi. Jumlah total tugas dengan status to do itu dicetak. Kemudian dari line ke 213 sampai line ke 220 itu adalah fungsi yang melakukan hal serupa dengan status progres. Jadi deskripsi tugas yang memiliki status progres dicetak bersama dengan nomor urutnya dan variabel progress count ditambah satu. Setelah itu, setelah selesai iterasi, jumlah total tugas dengan status progres itu dicetak. Kemudian dari line ke 213 sampai line ke 220 itu adalah fungsi yang melakukan hal serupa dengan status done. Jadi fungsi itu, dapat disimpulkan fungsi ini membantu dalam menampilkan tugas-tugas dalam daftar to do list secara terorganisir. Kemudian, berdasarkan statusnya yang memudahkan pengguna dalam melihat dan mengelola tugas-tugas mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada dari line 233 sampai line ke 251. Jadi dari line ke
dari line 233 sampai line 251 itu adalah fungsi yang menjelaskan fungsi cari to-do. Itu bertujuan untuk mencari tugas berdasarkan pencarian query yang diberikan. Jadi, untuk lebih jelasnya, pada line ke-233 sampai line 234 itu adalah fungsi yang mendeklarasikan variabel found yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tugas yang ditemukan sesuai dengan query pencarian. Kemudian, line 235 sampai line 237 itu adalah fungsi yang mencetak judul mencari data query, pencarian dilakukan dari dan judul hasil pencarian untuk query. Kemudian, line 238 sampai line 245 itu adalah fungsi yang melakukan iterasi melalui setiap tugas dalam daftar. Nanti jika deskripsi tugas mengandung query pencarian yang diberikan ditemukan menggunakan str, jadi maka nanti si deskripsi tugas itu beserta statusnya dicetak. Variabel found juga ditambah 1 untuk menghitung jumlah tugas yang ditemukan. Kemudian line 24 sampai line 247 itu, fungsi itu mencetak jumlah total tugas yang ditemukan sesuai dengan query pencarian. Kemudian, line 248 sampai 251, itu adalah fungsi yang mencetak bahwa tidak ada hasil yang ditemukan jika variabel found bernilai 0, yang berarti tidak ada tugas yang sesuai dengan query pencarian. Jadi fungsi ini membantu pengguna dalam menemukan tugas-tugas yang relevan dengan query pencarian yang diberikan. Jadi sehingga, memudahkan mereka dalam mengelola daftar to do list mereka. Jadi dilanjutkan, pada line ke-253 sampai line ke-272, eee, itu adalah sebuah fungsi delete task, di mana fungsi ini nanti bertujuan untuk menghapus tugas dari daftar to do list. Jadi pada line ke-254 itu adalah fungsi yang menerima 2 parameter to do list yang merupakan pointer ke objek to do list dan text number yang merupakan nomor tugas yang ingin dihapus. Kemudian, pada line ke 255 itu adalah fungsi yang memeriksa apakah, text number itu berada dalam rentang nomor tugas yang valid, yaitu antara 1 dan jumlah tugas yang ada dalam daftar to do list, numtask. Dari line ke 256 sampai line ke 259, itu adalah fungsi yang menggunakan loop for untuk menggeser tugas-tugas setelah, si tugas yang ingin dihapus. Kemudian pada line 260 sampai line ke 262 itu adalah, fungsi di mana setelah tugas itu dihapus, nanti si jumlah total tugas dalam daftar, dikurangi 1 dan pesan keberhasilan dicetak. Kemudian, pada line ke-263 line ke-263 itu adalah fungsi yang memeriksa apakah teks number itu berada di luar rentang nomor tugas yang ada, tetapi masih dalam rentang kapasitas daftar to do list capacity. Nah, nanti jika ya, maka si fungsi mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas tersebut belum tersedia. Kemudian line 267 itu adalah, sebuah fungsi yang memeriksa apakah task number itu di luar rentang kapasitas daftar to do list capacity atau kurang dari 1. Nanti jika ya, maka fungsi mencetak pesan kesalahan bahwa nomor tugas yang tersedia berada dalam rentang 1 sampai dengan, kapasitas daftar. Jadi fungsi itu membantu, fungsi yang saya jelaskan itu membantu menggunakan, si pengguna dalam menghapus tugas yang tidak diperlukan dari daftar to do list mereka. Kemudian dari line Kemudian dari line 274 sampai line 367 itu adalah, sebuah fungsi main, merupakan inti dari program yang mengatur alur kerja dan interaksi pengguna dengan aplikasi manajemen to do list. Jadi dari line 274 sampai line ke 283 itu adalah fungsi main pertama, yang mendeklarasikan variabel to do list yang merupakan objek to do list. Kemudian nanti kapasitas daftar diinisialisasikan dengan max text dengan memori dialokasikan untuk daftar tugas. Nanti jika alokasi memori gagal, pesan kesalahan dicetak dan program keluar dengan, status kode 1. Dari line 285 sampai line ke 287 itu adalah variabel choice yang digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna text number, untuk menyimpan nomor tugas yang akan diubah atau dihapus, dan description untuk menyimpan deskripsi tugas yang akan ditambahkan atau dicari. Dari line ke
dari line ke-290 sampai line ke-301 itu adalah fungsi main yang menjalankan loop do while di mana yang terus berjalan sampai pengguna itu memilih untuk keluar keluar atau choice sama dengan nol. Jadi pada setiap iterasi daftar tugas ditampilkan dan menu opsi juga ditampilkan kepada pengguna. Nanti pengguna diminta untuk memilih opsi dan input mereka disimpan dalam variabel choice. Kemudian dari line 303 sampai dari line 203 sampai line ke 362 itu adalah fungsi main yang menggunakan sebuah switch statement untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna. Jadi jika pengguna itu memilih untuk menambahkan tugas baru, fungsi etext itu dipanggil. Kasus lainnya itu nanti seperti mengubah data. Mengubah status, filter data mencari data, dan menghapus data ditangani dalam block switch. Kemudian pada line ke 364 sampai line 367 itu adalah sebuah program yang untuk di mana sebelum nanti kita mengakhiri program itu adalah memori yang dialokasikan untuk daftar tugas yang dibebaskan dengan menggunakan fungsi free. Dengan ini, program menyediakan antarmuka yang interaktif dan fungsional bagi pengguna untuk mengelola daftar to-do list mereka. Jadi nanti jika kita memiliki demikian penjelasannya, kita akan menampilkan demonya. Kita akan menampilkan demo dari program ini. Ini sudah menjadi track recordnya Pak Prabowo. Bahkan konon katanya dalam konteks pribadi ini, Prabowo itu sejak zaman di Kopassus dulu memang sudah seperti itu. Tapi pasti internal partai politik Gerindra juga begitu. Di oleh militer maupun juga. Tentu kali ini tidak ada yang baru. Ya, yang ada tapi semua tentang perjuangan partai hampir ya akan mendapatkan mesti dari yang diharapkan dalam konteks dari saya sih aku sudah lupa tetapi memang hati-hati ini ya ada juga kebutuhan kenapa karena kita akan info sebanyak mungkin kemarin pertanyaannya itu dia situasi politik ya situasi politik di sini kita akan melakukan menjalankan kodenya untuk melihat demonya. Kita masukkan info 1, lalu menambah data yang kita beri. Kita masukkan input belajar Daspro. Kemudian pilih satu lagi. Inputnya kembali kita masukkan belajar Daspro. Kita masukkan kembali input 1. Lalu menambahkan tuduhnya bermain game. Pilih 2. No tuduhnya 2. Kemudian dia akan melakukan yang mendukung akan gembira. Kurang lebih begitu. Oke. Kita masukkan 0 untuk ortasnya. Jadi demikian demonya. Demikian itu adalah demo singkat dari programnya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan dari laporan praktikum modul 12 saya, Pak. Saya tahu dari pemaparan saya sangat banyak kesalahan. Saya harap Bapak dapat memakluminya. Terima kasih.